Terima kasih banyak atas kesempatan pengacara yang saya hormati Bapak Kepala Kampung, para kampung, para tamu undangan yang saya hormati, dan terima kasih pada para SU yang bertugas di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Terima kasih banyak atas terselenggaranya acara ini, Pak Sekretaris, Pak Kepala Bidang, dan juga Kepala Seksi, staf semua, terima kasih. Dan terima kasih banyak Dinas Keuangan yang memberikan tempat untuk kita melaksanakan acara ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta dari sekian kampung yang telah dipanggil untuk ikut kegiatan ini, selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan selanjutnya. Bapak Ibu yang terhormat, mari kita sebagai orang beriman mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita ada bernapas sehat dan kuat sampai hari ini, bukan karena kehebatan kita, tetapi hanya karena pertolongan Tuhan. Amin. Ya, sebagai orang beriman kita mengakui itu. Bapak Ibu yang terhormat, peserta pelatihan yang saya hormati, saya perlu sampaikan bahwa untuk beberapa waktu yang lalu sampai hari ini dan waktu yang ke depan itu Pak Bupati dan Pak Sekda masih punya urusan di luar, sehingga saya dimandatkan untuk melaksanakan tugas-tugas Sekda, bukan tugas-tugas Bupati, tidak, tapi tugas-tugas Sekda yang sifatnya seperti ini, yang besar, tapi sifatnya yang sebagian sedikit perlu proses dan selanjutnya hal-hal tertentu saya tidak dikasih tugas itu, tapi seperti acara-acara mengadili mewakili yang bisa saya lakukan, sehingga dalam kesempatan ini saya ada di sini. Saya mungkin ada yang sudah tahu, saya di asisten 1. Asisten 1 itu namanya bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi saya punya tugas membawahi beberapa dinas, termasuk dinas PPMK, karena menyangkut pemerintahan di kampung. Nah, sehingga dalam urusan-urusan tertentu saya punya tugas untuk memberikan saran, pendapat, arahan kepada beberapa peneliti. Ya, sehingga dalam kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk membuka kegiatan ini sekaligus mewakili Pak Sekda. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan seperti ini bukan hal baru. Saya pikir dulu kami ada 27 kampung. 27 kampung itu menjadi dasar dan penyangga. Itu zaman kita masih sekolah dulu di kampung. Dalam perkembangannya, Abenao itu jadi kalau tidak salah 9 atau 8 kampung atau 10. Saya tidak tahu apalagi jadi berapa kampung. Nah, dalam perkembangan ini sampai kita menjadi waktu kita perjuangan Kabupaten Yalimo itu ada 27 kampung. 27 kampung ini penyangga utama perjuangan Kabupaten Yalimo. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Nanti yang penting-penting terakhir sebentar saya kasih tahu. Lalu distrik waktu itu, distrik definitif itu Abraham Sini dengan Abenao. Itu distrik definitif. Kalau tidak salah Benawa. Tapi ada beberapa distrik persiapan, termasuk Belaret dan Lelilo. Nah, ini penyangga distrik, aset distrik yang pemerintah JMJ kasih ke Yalimo. 27 kampung itu tambah
berapa persiapan dan berapa distrik itu aset yang dulu kita kelola sebagai aset Pemda nanti kalau yang ini jadi. Dan setelah yang ini jadi itu aset yang dihibahkan dari atau diserahkan dari Yawijaya ke yang ini. Ya saya sampai di sini. Sekarang berapa kampung? 300? Ya, bertambah ke berkurang? Oke. Distrik? Masih tetapkah sudah bertambah kah? Berkurang kah? Dari berapa berkurang? Dulu kita pemekaran pulang 5. Sampai sekarang berapa? Ya masih tetap 5. Ya, oke. Masih tetap 5. Yang bilang ditambah itu tidak bisa asisten bicara sini. Itu perlu proses. Tambah listrik apabila kampung-kampung 300 ini harus jalan baik. Kalau tidak jalan baik, ada masalah. Untuk apa tambah listrik lagi? Ya toh, sudah ada masalah baru bikin masalah lagi. Siapa mau selesaikan? Pusing. Tapi tetap akan ada. Itu program pemerintah. Ya, bukan berarti tidak. Tetap akan ada. Ya toh, ya tetap akan ada. Baik, ini sedikit sejarah. Terutama orang BPMK harus tahu itu. Supaya waktu cerita jangan dorongin materi terus. Orang-orang sudah pengalaman di sana, di kampung-kampung sana, di kampung. Orang sampai sudah biasa kelola uang besar, masalah orang pembunuhan juga mereka mampu selesaikan. Kasih yang sejarah-sejarah itu supaya kita sedikit pahamlah. Kita mengerti. Oh, yo, dari sekian kampung. Sekarang saya tanya, tujuan kampung ini untuk apa? Dari 1 jadi 27, dari 27 jadi 300 ini. Tujuan untuk apa? Ini kedua ya? Membangun kampung. Ya, bangun itu seperti apa? Bangun seperti apa? Ya, daerah itu jelas, tapi maksudnya programnya seperti apa kalau membangun kampung itu? Pergi. Iya tuh, membangun kampung seperti apa? Ya, bangun rumah nih. Rumah. Ya, sudah biasa laksanakan, tapi mungkin sedikit mungkin sakit malu kah atau apa? Tapi sudah biasa, sudah biasa bangun. Ya. Oke, itu yang salah. Itu yang salah. Jadi kampung ada itu untuk membangun. Jangan yang itu. Pakai uang itu menyelesaikan masalah itu. Uang itu pemerintah tidak ingin selesaikan itu orang berdosa-dosa itu. Tidak boleh. Saya kembali sedikit. Kenapa yang mau pemekaran? Kalau kita sudah baik-baik dengan dia, orang yang juga jadi pejabat di sana, jadi DPR di sana, untuk apa kita mekarkan? Hah? Iya dong? Untuk apa? Masyarakat berjuang sampai ini mekarkan. Untuk kesejahteraan dong? Iya, berarti kesejahteraan dulu kita masih di Wamena itu masih kurang. Kita sudah sendiri ya, kita harus sejahtera. Sejahtera itu lewat apa? Lewat pemerintahan dengan uang kampung itu. Ditambah yang utama orang kampung kerja di kampung, kerja kebun, ya ada kerja kebun. Ingat ini, kerja kebun. Kebun mungkin kita pikir yang seperti dulu, tidak. Hasil kebun ini olah semua kita makan minum ini. Iya tuh. Kenapa kita tidak bisa kembali ke kebun? Oke. Ini tambah wawasan pengalaman saya ya. Pak Sekretaris, saya sarankan supaya kegiatan begini bagus. Tapi jangan dilakukan terus. Coba programkan per distrik. Kita orang BPMK dengan kita orang kantor ini sekali-sekali turun
Terima undangan kapan baru hari ini ikut kegiatan? Bapak bukan kepala kampung tuh. Ini bukan demo ya, ini saudara bicara tidak ada. Oke. Jadi begitu. Kita langsung saya bawa program ke kampung. Ini masukan ya. Silakan diskusi dengan Pak Kepala ini. Supaya semua kampung bisa ikut. Kita harus kasih pencerahan. Mindset atau pola pikir masyarakat ini kita harus ubah. Kita harus genjot terus, isi terus. Lama-lama sudah mengerti, mereka akan kembali pakai dana yang baik, kelola lahan hutan kampung jangan di kampung yang ada baik. Hasilnya nanti kita akan lihat ke depan. Itu tujuannya sasaran. Jadi kalau bisa program seperti kita pakai apalagi ke Abenau, ke Belare, ke Benawa supaya karena dekat, kita yang dekat ke mereka merasa dekat. Semua kampung pasti datang. Berarti jadi banyak toh. Jadi apa yang kita sampaikan ini semua dengar gitu. Kalau di sini terus kasih yang jauh tidak datang. Ya, toh? Jadi informasinya putus-putus, tidak connect baik. Akhirnya orang yang tahu saya punya honor. Orang hanya tahu saya uang kampung. Akhirnya masyarakat kampung ini orang begini. Sudah ada korban. Ini catatan pengalaman untuk kita pemerintah dan khususnya PPMK melakukan pengawasan baik. Sudah ada korban. Jangan ada korban lagi. Masyarakat kita harus evaluasi ini. Baik, itu pengantar dan arahan. Ya. Yang berikut dari cerita itu, Yalimu Seragisi pembangunan Jabuk Suku Marjam. Saya masih muda dulu, saya ikut sama-sama dengan tim. Dan saya adalah koordinator tim kajian ilmiah Kabupaten Yalimo. Itu tim pemekaran kasih rekomendasi ke saya. Saya mengukur dulu aset Yalimo dan batas wilayah Yalimo ini. Itu garisnya itu saya bikin, pakai komputer saya. Kami punya tim itu. Lalu kita kasih tim pemekaran untuk dorong. Jadi mengerti sedikit perjuangan proses. Saya termasuk yang ikut meletakkan kerangka pemerintahan di Yalimo. Ya, jadi saya tahu ASN berkembang sekali mana ke mana saya tahu persis. Dan termasuk saya ada sampai sekarang ini di level ini. Ini bukan kebetulan, tidak. Kami lewat proses. Ya, kami diproses. PNS itu diproses. Ini baru jadi calon pegawai, jangan pikul barang besar. Tidak ada. Harus tahu sosialisasi di kepala-kepala kampung itu. Harus tahu kepala kampung mengenai masyarakat, mahasiswa siapa, pelajar siapa, pegawai negeri siapa, TNI siapa, Polri siapa, pengusaha siapa, mandiri dokter siapa. Harus tahu, itu hasil. Kasih begini, kasih pemahaman. Kita tidak boleh jadikan Yalimo tempat hura-hura, tempat senang-senang. Tidak bisa. Pemerintah dan masyarakat harus bangun. Harus bangun. Ini saya tegas. Sama saya punya teman-teman PKI, saya juga orang tegas. Sama bapak-bapak kesempatan ini saya tegas. Tidak apa-apa. Saya tegas untuk yang baik. Mau dendam, mau marah, itu urusan. Tapi kalau kita tidak begitu, nanti siapa pikir yang baik? Siapa yang pikir tegas-tegas? Semua sama rata sudah. Hancur kita, habis-habis. Kita, ini sekaligus mungkin saya kasih pencerahan ya. Pencerahan sekaligus arahan. Cerita ini kan belum pernah dengar toh. Saya yakin kepala kampung belum pernah dengar. Jadi ini bukan baku ini tidak, tapi memang kebersamaan sebagai masyarakat Yalimo. Kita jaga keamanan, ketertiban. Kalau tempat tidak aman, tidak tertib, kacau, pembangunan tidak akan jalan normal. Karena yang gerakan pembangunan juga masyarakat, manusia. Yang kasih jalan, yang terima pembangunan juga manusia. Kalau tidak aman, orang takut semua. Cari aman semua harus. Tinggalkan tugas, tinggalkan kampung. Ya toh, akhirnya, ya pembangunan tidak jelas. Ini baik supaya nanti bisa terapkan di kampung ya, masing-masing. Pak materi
Kalau boleh bisa diskusikan materi, terus kasih sampaikan ide-ide mereka tentang pembangunan. Supaya gereja dimasukkan juga. Lebih bagus ya itu. Jadi materinya punya situasional lah, kontekstual. Yang terlalu cover dari undang-undang dan bahasa undang-undang itu bahasa tinggi di Jakarta sana. Harus kita sederhanakan di sini. Ya, harus kita sederhanakan sesuai dengan kontekstual atau kondisi daerah. Itu penting. Jadi, Bapak Ibu semua, maaf saya mungkin sampaikan beberapa hal itu tambahan dari saya. Tapi saya lihat ini momen penting. Ke depan saya program, saya akan sejarah yang mau Kabupaten Pemekaran di distrik kami tetap saya sampaikan. Tetap saya sampaikan. Supaya kita tahu dari mana kita ada, dari mana kita mulai, dan ke depan bagaimana. Itu harusnya target itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mewakili pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati dan Bapak Sekda, saya membuka kegiatan pembinaan kader pembangunan kampung pada hari ini untuk panitia dan dinas teknis melaksanakan sampai selesai dan hasilnya nanti bisa koordinasikan kembali. Sekian dan terima kasih. Tunggu ini toh. Itu bagaimana? Tepuk tangan. Oke. Coba betulkan nanti ini lah, cari yang kita bisa topi apa begitu toh. Setiap bupati juga topi main. Aduh, asisten topi main. Kayak barang topi-topi ini mahal. Tidak bisa sewa ini. Menjadi tingkat kabupaten lah. Semua jalannya begitu. Jadi pemerintah duluan, tak kasih masukan. Cari tiga besar satu tahun dulu, tunggu begini. Kalian ke apa kan? Ya itu sedikit intermezzo saja supaya ini. Terima kasih banyak. Selamat melaksanakan. Wah. Yo, wah itu kamu tepuk tangan.